Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Saya sendiri Bunga Sintia Dewi dan teman saya Endah Dwi Dharma Putri pada pokok pembahasan pengauditan 1 kali ini, yaitu tentang laporan audit, di mana dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu A. Bentuk laporan audit. B. Opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. C. Salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. D. Materialitas dan tingkat materialitas. E. Hubungan TK materialitas dengan opini audit. F. Penerbitan laporan audit. G. Latihan menentukan opini. Laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Dalam laporan audit, auditor akan memberikan kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan ini yang akan diandalkan dari para pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan, sehingga auditor bertanggung jawab atas hasil laporan auditnya. Laporan audit dibuat hanya jika pekerjaan audit benar-benar dilaksanakan, dan harus ada keseragaman laporan untuk menghindari kerancuan. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Standar pelaporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. A. Bentuk laporan audit. Bentuk laporan auditing yang paling umum adalah laporan auditing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan auditing menggunakan bentuk ini. Laporan auditing dengan standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut terpenuhi. 1. Semua laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. 2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. 3. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian laporan keuangan. 5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. B. Opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. 1. Pengertian opini audit. A. Opini audit menurut Kamus Standar Akuntansi, yaitu opini audit adalah laporan yang diberikan oleh akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. B. Sedangkan menurut Kamus Istilah Akuntansi, opini audit adalah laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan akuntansi.
disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sedang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas pendapat yang harus diberikan kepada laporan. Jenis-jenis opini audit. A. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain: yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, 3 standar umum telah dipenuhi. Yang ketiga, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa 3 standar lapangan telah dipatuhi. Keempat, laporan keuangan telah disajikan dengan GAAP. Yang kelima, tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi laporan. B. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini jika 1. Kurangnya konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP. 2. Keraguan besar akan konsep going concern. Yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. C. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. D. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. E. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. C. Salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. 1. Kekeliruan, yaitu salah saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan. Contoh, kekeliruan saat mengalihkan harga dengan kuantitas pada faktur penjualan dan mengabaikan bahan mentah lama dengan menentukan log sum untuk persediaan. 2. Ketidakberesan, yaitu salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Contoh, pencurian aktiva, penggelapan atau fraud karyawan, dan pelaporan keuangan yang dipalsukan atau fraud manajemen. D. Materialitas dan tingkat materialitas. 1. Materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dan laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Dalam menerapkan definisi ini digunakan 3 tingkatan materialitas dalam pertimbangan jenis laporan yang dibuat. A. Jumlahnya tidak material.
Jika terjadi salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat diberikan. B. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi bagi keseluruhan laporan keuangan tersebut, salah saji dengan benar sehingga tetap berguna jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian. C. Jumlah sangat material atau pengaruh sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. 2. Tingkat materialitas. Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Standar umum auditing ketiga berhubungan dengan materialitas karena menyangkut profesional judgment seorang auditor. Suatu pemeriksaan atau audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit, untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Berapapun tinggi kemampuan seorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis keuangan, ia tidak dapat. Berikut kami lampirkan tabel tingkat materialitas. E. Hubungan TK materialitas dengan opini audit. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. A. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. B. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. C. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. 1. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Menambah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. 3. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. F. Penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan atau Audited Financial Statement, penjelasan laporan keuangan atau Notice to Financial Statement, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat atau contingent liabilities. Yang kedua, penelaahan terhadap transaksi-transaksi setelah tanggal neraca atau subsequent event. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Kemudian, pengikhtisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan.
Kemudian, menelaah pengungkapan laporan keuangan. Kemudian, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Kemudian, surat representasi manajemen atau client reception letter. Kemudian, penelaahan kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit, karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien. Penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah jumlah yang material. Yang kedua, merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa. Yang ketiga, terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Latihan menentukan opini. Pada Kamus Standar Akuntansi, Ardios tahun 2007 menyatakan bahwa pengertian dari opini merupakan suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar, yang merupakan hasil adanya penilaian sebuah kewajaran dari laporan yang telah tersaji oleh perusahaan kepada akuntan publik. Pada Kamus Istilah Akuntansi, Tobing tahun 2004 menyatakan bahwa adanya opini auditor merupakan suatu laporan yang diberikan auditor terdaftar. Pernyataan tersebut bahwa adanya pemeriksaan yang sudah dilakukan sesuai dengan norma serta aturan sebuah pemeriksaan akuntan, dan diikuti dengan adanya laporan keuangan yang sudah diperiksa menghasilkan kewajaran berpendapat. Biasanya, opini auditor akan diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit, dan audit tersebut mampu memberikan kesimpulan. Opini yang wajib diberikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh seorang auditor. Seorang auditor tentu harus melakukan tahapan sebelum memberikan opini pada audit yang dilakukannya, karena sebuah tahapan dalam opini auditor akan berpengaruh pada kesimpulan yang telah diambil berdasarkan laporan keuangan. Selain itu, tahap demi tahap yang dilakukan seorang auditor wajib dilakukan untuk menghasilkan tingkat ketelitian serta pengaruh dari opini auditor nantinya bagi perusahaan. Beberapa tahapan tersebut harus diperhatikan dalam melaksanakan opini audit. Hal tersebut berdasarkan kepada Arens et al. Tahun 2018 132, yaitu yang pertama, adanya perencanaan serta perancangan sebuah pendekatan dalam melakukan audit. Yang kedua, lakukanlah pengujian, pengendalian serta transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan sebuah prosedur analitik dan pengujian secara terperinci terhadap saldo pelaporan keuangan. Yang keempat, tahapan penyelesaian serta diterbitkannya laporan audit. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga video yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.